Oke, udah sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Jadi 2n-1-nya diganti n kuadrat. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang yang bagian kiri itu ada diduplikasi dulu, terus ditulis dua kali duplikasi itu artinya. Setelah itu yang sebelah kirinya diganti dengan PN, yang sebelah kanannya diganti dengan yang N. Setiap yang ada N-nya diganti N plus 1. Terus bagaimana Ustaz? Ditambah lagi, kan ini ada N-nya. Nah, jadinya gue kurung 2, terus N-nya diganti. N plus 1 dikurang 1 sama dengan, ini ada N-nya juga kan? Nah, jadi diganti N plus 1 dipangkatin 2. Sampai sini teman-teman paham nggak? Oke, kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditanya, kira-kira kalau nggak ada berarti lanjut lagi. Ustaz tanpa paham berarti n kuadrat ditambah 2 ini dikali n, jadinya 2n. Terus 2 dikali plus 1, jadinya plus 2. Ustaz, min satunya dikali nggak perlu, karena dia kan nggak di dalam kurung. Yang dikurung itu yang di bagian n plus 1 doang kan. Nah, yang min 1 tinggal turun aja, min 1 sama dengan, nah ini dijabarin dua kali, n plus 1, n plus 1. Gitu. Terus ngapain Ustaz? Langsung tulis n kuadrat ditambah 2n, 2 kurang 1 adalah plus 1. Wah, kalau yang kanan bagaimana Ustaz? Jadi n kali n pangkat 2 kan. N kali plus 1 adalah plus n. 1 kali n adalah plus n, 1 kali 1 adalah plus 1. Jadinya n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, karena kiri kanan sama kan ini ya. Jadi terbukti gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kira-kira teman-teman, bagaimana? Ustadz lanjut atau gimana? Halo, halo, Alimuddin, Angger, Soleh Ramadan, ada yang mau ditanyain kira-kira? Siapa lagi? Nur Zain Ma'arif, Miftahul Alim, Nazlah, ada yang mau ditanya nggak? Marwan Maulana, bagaimana? Paham nggak sampai sini? Gak apa-apa, tanya aja ntar setelah lagi gitu. Paham nggak? Kira-kira aman ya sampai sini? Ngerti ya? Halo, halo, ini pada diem aja. Ya udah, Ustaz anggap paham ya berarti ya. Lanjut lagi di nomor 2 bagian ketiganya nih. Buktikan bahwa kata dia. Ustaz, ini bagaimana? Ini juga sama cara ngerjainnya. Jadi dibikin 2, 2 plus 4. Ingat kata Ustaz, lihat ujungnya aja. Nah, jadi kita jawab dulu ini. Jawab. Ingat kalau ada kata buktikan, terus habis itu ada tambah, 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 tambah sama dengan ini pakai pembuktian P1 dulu yang pertama ya. Satu yang pertama itu adalah P1. Artinya N-nya diganti sama dengan 1. Yang mana sih Ustaz? Jadi tulis ulang aja soalnya. Soalnya itu apa? Soalnya itu yang diambil 2N-nya aja sama dengan N 2 kurung N plus 1. Nah, terus gimana Ustaz? N-nya kan diganti, setiap yang ada N-nya diganti 1 ya. Berarti N-nya diganti 1 aja. 2, 1 sama dengan 1. 1 tambah 1. 2 kali 1 adalah 2. 1 dikali 2 kan. 1 tambah 1 kan 2. Kali 1 jadi 2. Karena di sini sama, berarti artinya terbukti. Terus langkah kedua gimana, Ustaz? Langkah kedua dibikin PN. Nah, terus dari PN itu apa, Ustaz? Tulis aja soalnya ditaruh di sebelahnya. PN itu kan dia 2N sama dengan N plus 1. Ini dapat dari mana, Ustaz? Ini dari soal ya. Nah, terus habis itu apa lagi, Ustaz? Bikin PN plus 1. Kalau untuk PN plus 1, sebelah kiri ingat kata Ustaz apa? Di duplikasi. Maksudnya Ustaz ditulis dua kali jadinya. Jadi kan ini ada yang ada kiri ada kanan. Ini sebelah kiri ya. Kiri dari sama dengan ini sebelah kanan. Nah, setelah itu dia apa ini Ustaz? Jadi ditulis dua kali lanjutan sehingga 2N-nya ditambah lagi diduplikasikan 2N. Ini artinya duplikasi.
Nah, sama dengan kalau yang sebelah kanannya tetap nggak usah ditulis 2 kali, cukup 1 kali. Gitu. Ingat yang sebelah kiri tadi Ustadz bilang apa? Diganti dengan PN. Masih sih. Diganti dengan PN. Diganti. Oke, diganti dengan PN. Terus yang sebelah kanan diganti N-nya dengan N plus 1. Kalau ini diganti N dengan N plus 1 juga ya, sama. Nah, jadi gimana Ustaz? Jadi tinggal tulis saja 2N-nya diganti. Nah, 2N-nya kan sama dengan apa kata dia? Ini kan N plus 1 ya. Jadi kita tulis buka kurung N plus 1 ditambah, nah 2N yang ini diganti nih. 2 buka kurung, N-nya aja yang diganti, N plus 1. Yang sebelah kanan juga sama. Ini kalau Ustaz biar bedain warnanya deh. Jadinya N plus 1. Nah, habis itu yang ini juga sama. Karena ada N-nya kan di sini, berarti N plus 1. Ini juga ada N-nya, berarti buka kurung N plus 1. Nah, ini ditambah 1. Gitu. Nah, ini tinggal kaliin aja. N kali N adalah N kuadrat. N kali plus 1 adalah plus N. Terus 2 kali N adalah plus 2N. 2 kali 1 adalah plus 2. Kalau ini bagaimana, Ustaz? Ini tinggal N tambah 1. Habis itu ini N tambah 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian kalau yang kiri itu tinggal lanjutkan aja. N kuadrat tambah 3N ditambah 2 sama dengan N kali N adalah N kuadrat. N kali plus 2 adalah plus 2N. 1 kali N adalah plus N. 1 kali 2 adalah plus 2. Jadi N kuadrat tambah 3N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N tambah 2. Karena kiri kanan dia sama, sehingga dibilang terbukti. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Oke? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, kalau nggak ada, Ustaz lanjut lagi ya. Kalau udah, nah ini Ustaz hapus, jadi ini. Nah, di sini. Nah, ini pakai pembuktian langsung, Ustaz. Jadi kita lihat di sini. Kalau setelah kata jika itu disebut P. Jadi jawab. Nah, kita tulis dulu P. Kata dia N kuadrat ganjil. Nah, terus Q kata dia maka N juga ganjil. Makanya tulis N juga ganjil. Nah, terus karena dia pakai pembuktian langsung, ya kan? Maka tulisnya P maka Q. Terus habis itu gimana, Ustaz? Jadi kita lihat mana yang lebih kompleks. Cari yang lebih sederhana nilainya. Kita lihat di sini yang P itu dia punyanya N kuadrat. Yang Q itu dia punyanya N biasa. Nah, cari yang lebih sederhana. Kalau karena lebih sederhana itu adalah N-nya ya. Jadi kita pakai permisalannya pakai N. Jadi kita pakainya Q. Bentar, nya itu kan sama dengan N. Nah, N-nya itu dibilang ganjil ya. Ingat, bilang ganjil itu ada dua. Bilang ganjil itu kan kemarin bisa jelasin di sini ya. Ini sini deh. Di bawah ini aja. Nah, di sini kan dibilang ganjil. Bilang ganjil itu ada dua macam. Bilang ganjil itu ya modelnya yang kemarin Ustaz bilang 2K min 1 atau 2K plus 1. Tapi kita kebanyakan biasanya pakai 2K min 1 ya. Nah, terus kalau bilang genap itu dia pakainya itu 2K. Nah, terus Ustaz ini gimana cara langkah ngerjainnya? Karena yang lebih sederhana, yang lebih lebih sederhana itu adalah Ki, maka kita pakainya Ki. Ki itu dia nggak ada kuadrat-kuadratan, jadi ini adalah N. N-nya diapain Ustaz? Kita lihat di awal.
Q-nya itu dibilang N ganjil kan kata dia di sini. Berarti kita ganti jadi 2K min 1. Terus habis itu bagaimana Ustaz lanjutannya? Berarti taruh di sini. Lanjutan. Nah, artinya masukin ke P-nya. P dibilang N kuadrat adalah ganjil. Nah, bikin berarti N kuadrat sama dengan, nah, N-nya itu diganti 2K min 1 kan. Di sini di soal ini nih. Nah, jadi N-nya diganti 2K min 1. Jadi Ustaz ganti 2K min 1 karena dia ada pangkat di sini, maka ini pangkatnya juga 2. Nah, ini gimana ngitungnya, Ustaz? Tinggal kita bikin 2 kali aja kan. 2K min 1 ditulis 2K min 1. 2K dikali 2K. Hasilnya adalah 4K pangkat 2. 2K kali min 1 adalah min 2K. Min 1 kali 2K jadinya min 2K. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Jadinya 4K pangkat 2 min 4K plus 1. Ustaz ini nggak sama. Lihat sebentar, ini kita masih bisa disederhanain kan? Nah, karena ini ada plus 1, ntar aja ujungnya plus 1 taruh. Karena di sini kan ganjil, kan ada dua macam ganjil atau genap kan. Nah, berarti plus 1 taruh di ujung. 4K ini kita bisa faktorin 4K kuadrat ini. Jadi bagaimana? Bagi 2 aja. 2 boleh Ustaz bikin. Ini 2. 2 kurung. 2K pangkat 2 min 2K tutup kurung. Kenapa gini Ustaz? Ntar kalau kita kali ke dalam coba. 2 kali 2 hasilnya 4K kuadrat yang ini. Terus 2 kali min 2K adalah yang kanan ini. 4K. Kenapa harus diginiin? Jadi dia sama bentuknya sama yang seperti ini kan. Ini sama-sama seperti ini nih. 2K plus 1. Artinya ini 2, ini K-nya, ini adalah plus 1-nya. Sehingga ini adalah bilangan ganjil. Nah, terbukti nggak tadi P itu dibilang P kata dia N kuadrat katanya ganjil. Sama nggak sama yang di hasilnya antara soal dan hasil sama ya. Soal antara soal dalam soal dikatakan ganjil ya. Dalam P dikatakan ganjil. Terus hasilnya juga ganjil sehingga terbukti gitu. Sampai sini teman-teman paham ya? Jadi ini terbukti benar ya. Sampai sini ngerti ya teman-teman? Nah, udah, oke, bisa dipahami ya. Jadi yang ini, nah ini satu paket sama yang ini nih. Nah, gitu. Oke. Jadinya 2 untuk 2, 1 plus 1. Oke, Ustadz lanjut lagi ya, Ustadz hapus. Udah ada yang mau ditanya kira-kira? Nggak ada ya? Oke, Ustadz lanjut. Nah, yang kedua ini pembuktian kontrapositif. Bagaimana nih? Ini kita lihat dulu soalnya. Di soalnya itu dibilang jika ada kata jika, berarti disebutnya itu P. P-nya dibilang 3N plus 2 adalah bilangan ganjil. Ingat, ganjil lagi nih. Aduh, ganjil, ganjil, ganjil benar. Terus Q-nya, maka Q-nya adalah ganjil. Q-nya, N-nya adalah ganjil. Berarti ini juga ganjil. Nah, karena ini jawab dulu. Karena dia pakai pembuktian kontrapositif, ini harus bentuknya negasi Q maka negasi P. Nah, bagaimana ini Sob? Kita negasin dulu negasi P, berarti kalau dia bilang 3N plus 2 adalah ganjil, kebalikan dari ganjil adalah apa? Bilangan genap. Kemudian negasi Q-nya juga sama, karena N-nya di sini bilang ganjil, kalau negasinya berarti lawannya ganjil adalah genap. Terus bagaimana ini Sob, cara kerjanya? Cari uh, nilai yang sederhana. Yang sederhana maksudnya nggak ada embel-embel di antara P dan Q untuk dijadikan permisalan. Permisalan. Nah, yang lebih sederhana yang mana? Yang Q kan, negasi Q, N genap. Berarti kita tinggal tulis. Ingat ya di sini, ingat terus ya, ingat ini usah tulisin.
Kalau ganjil itu ada dua macam, berarti ganjil itu 2K min 1 atau 2K plus 1. Kalau genap itu adalah 2K doang. Nah, ini selalu ya dipakai dalam matematika pembuktian. Oke. Terus gimana nih lanjutannya? Jadi lanjutan kita pakainya negasi Ki kan? Negasi Ki kata dia N-nya adalah genap. Kalau genap itu bagaimana kan gitu ya? Genap. Berarti artinya kalau genap itu N-nya sama dengan 2K. Maka cara dibilang genap. Terus bagaimana Ustaz? Negasi P dibilang 3N plus 2. Artinya apa? 3N plus 2 ini artinya N-nya ini diganti sama 2K kan? Nah, nih. Jadi bagaimana? Jadi Ustaz tulis 3 buka kurung. 2K tulis tutup kurung plus 2. Ini gimana Ustaz jadinya? Tinggal tulis aja 6K plus 2. Kita bagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadi 2 buka kurung 3K plus 1. Nah, Ustaz dibilangin 3N plus 2 ini dibilang apa negasi? Ini adalah dibilang genap. Nah, sedangkan ini genap atau ganjil? Genap atau ganjil nih? Kita lihat. Dia di ujungnya ada plus 1 nggak? Kira-kira di embel-embel ya. Nah, kita lihat di sini. Di embel-embel ini dia dikali doang cuman. Nah, karena dia nggak ada tambah 1 di ujung sini. Nggak ada kan ya? Berarti ini adalah dibilang bilangan genap. Kenapa genap? Karena dia 2 kali K. Duanya untuk yang ini, K-nya untuk yang ini. Jadi dalam soal 3N plus 2 dia genap. Kemudian hasilnya juga genap. Sama kan ya? Sehingga terbukti ya. Seperti itu. Hasilnya mana Ustaz? Hasilnya yang ini nih. 3. Nah, 2, 3 K plus 1. Ya gitu. Karena dia bentuknya perkalian doang kan. Kan 2 sama K itu perkalian ya. Ini bentuknya. Ini perkalian. Kalau ini ada perkalian sama ini ada perkalian, tapi di ujungnya ada pengurangan gitu, atau penjumlahan. Sedangkan yang di soal ini, Ustaz ini ada penjumlahan, tapi kan dia di dalam kurung, jadi satu paket dianggap ya, kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman paham nggak? Oke, kalau nggak ada yang nanya, ada yang mau ditanya kira-kira? Tanya aja, tanya, coba. Siapa ini mau nanya nih? Ini ada yang mau nanya. Muhammad Ilham, Nazla, Dia Raira Muntas, Miftahul Alim, Miftah, Marwan Maulana, kira-kira gimana? Nurzen Marif, ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, Ustaz lanjut lagi ya. Nah, terus apa lagi Ustaz? Udah, kita langsung ke materi himpunan. Kontradiksi dulu sebelum materi himpunan. Nah, di sini kontradiksi dibilang. Jika 3N plus 2 adalah ganjil, oke kita bikin dulu P. Sorry. Jawab, dia dibilang P sama dengan 3N plus 2 adalah ganjil. Oke, terus Q M ganjil juga. Karena ini pakai pembuktian kontradiksi, fiksi, kita berarti pakainya P dan negasi Q. Jadi Q-nya harus dinegasiin. Negasi Q itu adalah N genap. Kemudian cari nilai yang sederhana. Sederhana antara P dan Q-nya. Kalau udah cari yang sederhana gimana Ustaz? Antara P sama Q yang sederhana kan Q-nya. Karena Q-nya harus negasiin karena kalau pembuktian kontradiksi harus selalu kayak gini ya. Sama kayak tadi kontra positif negasi. Kalau
kontra positif, P-nya juga dinegasin kan kalau Q-nya nggak perlu gitu. Nah ini gimana yang paling sederhana itu dilanjutkan ya. Ini yang paling sederhana itu adalah negasi Q-nya. Negasi Q apa Ustaz dibilang? Kayaknya genap. Kalau genap ingat Ustaz bilang tadi kan, kalau ini harus ingat ya. Ingat, pokoknya selalu pakai. Ingat kalau misalnya ganjil itu 2K min 1 atau 2K plus 1. Kemudian kalau genap itu sama dengan 2K. Nah ini selalu dipakai. Nah jadinya ini N-nya kan sama dengan genap ya katanya. Dibilang N-nya genap. Maka N sama dengan 2K. Terus bagaimana Ustaz? Lanjutin ke dalam P-nya. P dibilang 3N plus 2 adalah ganjil. Sehingga 3N plus 2 kita ganti nih N-nya. N-nya itu diganti apa Ustaz? Diganti 2K. Nah ini. Jadi 3 buat huruf 2K plus 2. Kita kaliin 3 kali 2K adalah 6K plus 2. Ustaz ini sama-sama bisa dibagi 2 nih kayaknya. Oke kita bagi 2, 2, 3K plus 1. Udah. Terus dibilang, di sini kan dia dibilang ini ya. Apa tuh namanya? Ini bentuknya apa nih? Ini bentuknya perkalian doang Ustaz. Kenapa perkalian? Ini kan dia dikali doang. Ini penjumlahnya di dalamnya nggak usah dihitung kalau di dalam kurung. Di dalam kurungnya nggak usah dianggap. Jadinya ini bentuknya adalah sama seperti 2K aja. 2 sama K. Artinya 2 yang ini, K-nya untuk yang ini. Maka ini disebut adalah benar. Nah, Ustaz ini karena di soalnya kan tadi di soal karena dalam soal 3N plus 2 ganjil, sedangkan hasil 3N plus 2 itu menjadi genap, tidak sama, tidak terbukti berarti kan. Untuk itu. Gitu teman-teman. Jadinya saling, oh ya saling kontradiksi ya. Jadinya dia enggak terbukti gitu. Habis ini ngerti nggak? Tapi kalau debatnya pembuktian tidak langsung kontradiksi, dia sehingga jadi tidak terbukti gitu. 3N plus 2. Nah, jadi kan dia nggak sama kan? 3 kali 2K, 6K, 5K ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke. Jadi kita usah lanjut ke bagian selanjutnya. Dari 44 siswa ya, dalam kelas terdapat, nah ini model kalian di SMP, di SMA dulu. Jadi ntar nih ada dua macam. Nah, yang pertama ada bulat biasa, yang pertama, terus ada bulat lagi, satu lagi. Nah, ini gimana, Sob? Kita lihat di sini, dibilang gemar pelajaran matematika, kita tulis M besar. M besar itu adalah untuk matematika. Kemudian, dan pelajaran fisika itu F besar, fisika. Nah, F besar. Terus gimana nih, Sob? Jadi di sini totalnya 44 siswa, taruh di mana? Taruh di sini 44. Nah, kemudian 30 siswa gemar pelajaran matematika, berarti taruh di sini 30. Terus 26 siswa belajar fisika, taruh di lingkaran fisika 26. Terus tidak gemar keduanya taruh di mana? Taruh di 23. Nah, karena banyak siswa yang gemar kedua pelajaran, karena dia kedua pelajaran, taruhnya di tengah-tengah. Yang gemar keduanya itu taruh di tengah, belum, karena belum ada disebutnya, dianggapnya X ya. Nah, ini 30 ini juga harus dikurang X, 26 ini juga harus dikurang X. Sehingga cara jawabnya 44 sama dengan 30 dikurang X untuk yang matematika, ditambah yang suka keduanya, ditambah lagi yang suka fisika aja, ditambah lagi 3. Kemudian gimana saat min X tambah X? Habis kan ini ya. Jadi 44 sama dengan 30 tambah 26 adalah 56 dikurang X.
ditambah 3. X-nya pindah ke kiri, jadinya X sama dengan 56 ditambah 3. 4-4-nya pindah ke kanan, sehingga dikurang 44. Kenapa? Tadinya yang di kirinya plus, jadi minus. Jadinya 59 dikurang 44 adalah 15. Jadi, lanjutan ya. Jadi, yang suka kedua pelajaran ada 15 orang. Habis itu yang suka matematika aja itu M sama dengan 30 dikurang X, artinya 30 dikurang 15 sama dengan 15. Yang suka fisika aja, ini yang suka matematika aja ya, fisika aja, berarti M sama dengan 26 dikurang X, jadinya 26 dikurang 15, jadinya adalah 11 orang gitu. Kalau yang suka fisika aja itu ya, tapi kan yang suka keduanya, makanya 15 orang. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira paham nggak? Oke. Kalau udah, Ustaz lanjut lagi ya. Terakhir bagian ini, nomor 3 nih. Nah, dalam satu kelas terdapat 34 siswa, berarti ada total nih. Bikin lagi kotaknya nih, 34 siswa. Berarti kita tulis dulu, kotaknya bikin dulu. Ada total 34, taruh di sini 34. Terus dibilang siswa yang gemar olahraga. Oh, olahraga kata dia. Berarti kita tulis dulu olahraga itu anggap aja O ya. O besar. Terus yang kesenian adalah K. Nah, kata dia yang gemar olahraga dua kali lebih banyak dari siswa gemar kesenian. Berarti O sama dengan, berarti kan di sini nih gemar olahraga dua kali lebih banyak, berarti olahraga sama dengan 2K. Nah, ini gimana nih cara ngerjain soal kayak gini? Ini nggak ada angkanya. Nah, kita bikin bulatannya juga sama. Bikin bulatan, kita bikin bulatan lagi. Kita bikin bulatannya lagi. Yang di sini untuk olahraga itu O, ini untuk K. Karena yang gemar olahraga itu adalah, kan kata dia, berarti kan yang gemar olahraga berarti O. O itu adalah olahraga O ya. Nah, karena mau dijadiin satu ya, jadi set bikinnya gini. Ini ya. Jadi jawabnya gini. Di sini jawab berarti jumlah siswa sama dengan olahraga ditambah kesenian di kurang kedua yang suka keduanya ditambah tidak suka keduanya. Jadinya jumlah siswa berapa? 34 ya kan? Astagfirullahaladzim. 34. 34 sama dengan O ditambah yang suka kesenian K dikurang yang suka keduanya, itu belum tahu berapa, kita anggap aja yang suka keduanya X ya. Keduanya X, keduanya dianggapnya X ya, suka keduanya, berarti dikurang X ditambah yang tidak suka keduanya 5 orang ya, 6 orang kata dia. Sedangkan banyak siswa gambar olahraga dan kesenian, oh udah dikasih tahu ya. Yang suka keduanya 6, sorry, berarti yang suka keduanya 6, yang suka keduanya itu 5 orang, berarti dikurang 5 ditambah 6. Nah, 34 sama dengan, kan O sama dengan 2K ya.
Ustaz ganti nih di sini. Nah, ini gak usah dibikin gambar lah, nggak apa-apa. Nah, jadinya O sama dengan 2K, berarti Ustaz ganti 2K ditambah K ditambah 1, karena min 5 tambah 6 jadi 1 kan. Jadi 3K plus satunya pindah ke kiri, jadi 34 dikurang 1. Jadinya 3K sama dengan 33. K sama dengan 33 dibagi 3. Ini adalah 11. Kata dia, jika 6 siswa yang tidak gemar banyak siswa yang gemar olahraga aja. Berarti di sini yang gemar olahraga aja ada berapa? Um, eh, di sini. Berarti ini lanjutan. Berarti yang gemar olahraga aja, ya itu sama dengan 2K kan. 2 kesini berarti 2, K-nya udah dapet 11 kan. Jadinya 22. Nah, berarti yang gemar gemar olahraga tuh 22. Tapi ini gemar olahraga aja tanpa digabung ya. Coba kita tambahin. Kalau misalnya berarti ini kalau ini olahraga aja kan. Kalau ditanya olahraga aja ini masih belum nih karena masih ada gabungan. Belum dikurang keduanya. Jadi kalau ditanya olahraga aja kata-kata sih olahraga saja berarti 22 dikurang sama yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya berapa orang? Ada 5 orang. Jadinya adalah 17 orang. Itu masih belum selesai 22. Kalau ditanya kesenian aja, Ustaz, kesenian aja. Jadinya 11 dikurang 5 orang. Jadinya 6 orang. Paham nggak sampai sini? Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Oke, nggak ada ya? Oke, stop share ya berarti. Oke, berarti di sini. Oke.